Hai gengs, alam di planet ini punya cara unik untuk menunjukkan kekuatannya. Fenomena yang tampak mustahil ternyata terjadi di berbagai belahan dunia dan semuanya sudah tercatat secara ilmiah. Beberapa di antaranya bahkan baru berhasil dijelaskan oleh ilmuwan dalam beberapa dekade terakhir. Dari petir yang keluar dari dalam letusan gunung berapi hingga awan raksasa sepanjang 1000 km. Berikut ini 7 fenomena alam paling gila yang jarang diketahui. Di urutan pertama, kita akan membahas fenomena yang disebut Dirty Thunderstorm atau Volcanic Lightning nih, gengs. Fenomena ini sendiri terjadi ketika petir menyambar di dalam asap dan abu letusan gunung berapi. Nggak tanggung-tanggung, suhu dari sambaran petir ini bisa mencapai 30.000 derajat Celcius yang jauh lebih panas dari permukaan matahari. Fenomena ini sendiri sudah tercatat sejak ribuan tahun lalu oleh Pliny the Younger saat letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Kemudian ilmuwan modern mulai mempelajarinya secara serius pada tahun 1858 oleh Luigi Palmieri yang mengamati Gunung Vesuvius secara terus-menerus. Petir ini sendiri terbentuk akibat beberapa faktor seperti tabrakan partikel es, gesekan abu vulkanik, fragmentasi batu, dan bahkan radioaktivitas alami. Yang artinya, semakin tinggi kolom abu yang mencapai lebih dari 7 km, semakin besar kemungkinan terjadinya petir vulkanik. Contoh letusan yang menghasilkan petir spektakuler terjadi di Gunung Eyjafjallajökull Islandia pada tahun 2010 dan Gunung Taal di Filipina pada tahun 2020. Baru-baru ini pada tahun 2024, Gunung Ruang di Indonesia dan Volcan de Fuego di Guatemala juga menunjukkan fenomena yang sama. Saat petir menyambar dalam abu panas, suhu ekstrim tersebut menciptakan bola kaca mikroskopis yang disebut Lightning-Induced Volcanic Spherules. Uniknya nih gengs, diperkirakan ada sekitar 1.500 gunung berapi aktif di seluruh dunia yang berpotensi menghadirkan pertunjukan listrik alam ini. Berikutnya, ada fenomena awan yang hanya bisa ditemukan secara rutin di satu tempat di dunia nih, gengs. Awan tabung raksasa ini dikenal dengan nama Morning Glory Clouds dan muncul di Teluk Carpentaria, Australia Utara. Uniknya, satu tabung awan ini saja panjangnya bisa menembus 1000 km. Rentang tersebut setara dengan rute perjalanan dari London hingga ke ujung utara Skotlandia. Meskipun ukurannya raksasa, awan ini terbang sangat rendah, yaitu hanya pada ketinggian 100 hingga 200 meter di atas tanah. Ketebalan vertikalnya sendiri mencapai 1 hingga 2 km sehingga menciptakan dinding silinder yang sangat besar. Selain itu, awan ini bergerak dengan kecepatan stabil antara 40 hingga 70 km per jam dan seringkali muncul dalam kelompok 1 hingga 10 tabung sejajar. Uniknya, fenomena ini biasanya hanya terjadi pada musim semi, antara akhir September hingga awal November. Singkatnya, jendela waktu tersebut membuat para pilot glider dari seluruh dunia rela datang jauh-jauh demi merasakan pengalaman ekstrim yang dikenal sebagai surfing the glory, yakni menerbangkan pesawat tanpa mesin tepat di depan gulungan awan untuk memanfaatkan gaya angkat udara yang kuat. Uniknya nih gengs, Morning Glory Clouds adalah satu-satunya awan di dunia yang muncul secara rutin dan bisa diprediksi. Selanjutnya ada red sprites nih gengs, kilatan cahaya merah yang muncul jauh di atas badai petir, tepatnya di lapisan mesosfer pada ketinggian 50 hingga 90 km, hampir menyentuh batas ruang angkasa. Meski sama-sama dipicu oleh aktivitas listrik, red sprites berbeda dengan petir biasa. Kalau petir merupakan plasma panas, red sprites justru termasuk plasma dingin. Warna merahnya berasal dari molekul nitrogen di atmosfer yang tereksitasi oleh aliran listrik.
Ukurannya pun luar biasa. Satu red sprite bisa mencapai lebar dan tinggi hingga 50 km. Tapi fenomena ini hanya bertahan sekitar 3 hingga 10 milidetik. Sebagai perbandingan, kedipan mata manusia berlangsung sekitar 100 hingga 400 milidetik. Itulah kenapa red sprite sangat sulit dilihat dengan mata telanjang. Meski sudah dilaporkan sejak tahun 1886, fenomena ini baru berhasil difoto pada 6 Juli 1989 oleh tim dari Universitas Minnesota. Bentuk yang paling terkenal adalah jellyfish sprite, karena menyerupai ubur-ubur dengan tentakel cahaya yang menjuntai ke bawah. Uniknya nih gengs, red sprites juga punya saudara, yaitu blue jets yang memancarkan cahaya biru cerah ke atas dari puncak awan badai, serta Elves yang berbentuk cincin cahaya merah raksasa dengan diameter hingga 300 km. Di urutan keempat ada Fall Streak Hole, fenomena langit yang sering dikira jejak pesawat alien nih gengs. Dalam dunia ilmiah, fenomena ini dikenal sebagai CAFUM, nama resmi yang ditetapkan Organisasi Meteorologi Dunia pada tahun 2017. Fall Streak Hole terbentuk di awan altocumulus atau cirrocumulus yang berisi tetesan air super dingin. Meski suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius, tetesan air ini belum membeku karena masih berada dalam kondisi cair. Fenomena ini paling sering dipicu oleh pesawat yang melintas. Saat udara di sekitar ujung sayap atau baling-baling mengalami penurunan tekanan, suhunya langsung turun sekitar 20 hingga 30 derajat Celcius. Kondisi ini membuat kristal es terbentuk seketika dan memicu proses bergeron, yaitu ketika kristal es menyerap uap air dari tetesan di sekitarnya hingga tercipta lubang besar di tengah awan. Lubang tersebut akan terus melebar selama sekitar 1 hingga 4 jam sebelum akhirnya menghilang. Jadi, ini bukan jejak alien ataupun fenomena gaib, melainkan proses fisika di atmosfer. Di bagian tengah lubang biasanya terlihat gumpalan awan seperti serat yang menjuntai ke bawah. Bagian ini disebut fall streak, yaitu kristal es yang menguap sebelum sempat mencapai permukaan bumi. Uniknya, fall streak hole paling sering muncul pada lapisan atmosfer dengan ketinggian sekitar 2.000 hingga 7.000 meter. Di urutan kelima ada broken specter, yakni fenomena optik yang membuat bayangan seseorang terlihat seperti hantu raksasa di pegunungan. Bayangan ini muncul ketika tubuh kita diproyeksikan ke kabut atau awan di depan. Meski tampak setinggi puluhan meter, ukuran aslinya tetap sama. Bayangan itu hanya terlihat sangat besar karena diproyeksikan ke kabut yang berada jauh di depan. Nama Brocken Spectra sendiri berasal dari Gunung Brocken di pegunungan Harz, Jerman yang memiliki ketinggian 1.141 meter. Fenomena ini pun pertama kali didokumentasikan secara ilmiah oleh Johann Silberschlag pada tahun 1780. Uniknya, di sekeliling kepala bayangan biasanya muncul lingkaran cahaya berwarna pelangi yang disebut glory. Diameternya hanya sekitar 5 hingga 20 derajat, lebih kecil dari pelangi biasa yang mencapai sekitar 42 derajat. Selain itu, warna glory juga unik karena warna merah berada di bagian luar, sedangkan biru atau ungu berada di bagian dalam, sangat berkebalikan dengan warna pelangi pada umumnya. Di sekitar kepala bayangan juga sering terlihat area yang lebih terang yang disebut Heiligenschein. Fenomena ini terjadi ketika tetesan air berukuran sekitar 10 mikron memantulkan cahaya matahari kembali ke arah pengamat. Brocken specter sendiri hanya bisa muncul saat matahari berada rendah di langit, seperti pada pagi atau sore hari. Karena itu, kesempatan untuk melihatnya sangat langka. Uniknya, kalau ada dua orang berdiri berdampingan, masing-masing hanya akan melihat bayangan dirinya sendiri lengkap dengan glory di atas kepalanya.
Di urutan ke-6 ada pearl clouds, yakni awan berwarna-warni yang tampak seperti gumpalan mutiara di langit nih, gengs. Awan ini sendiri dikenal sebagai iridescent clouds atau nacreous clouds dan terbentuk di lapisan stratosfer pada ketinggian sekitar 15 hingga 25 km, sekitar 2 hingga 3 kali lebih tinggi daripada awan badai biasa. Awan ini hanya bisa terbentuk pada suhu yang sangat ekstrim, di bawah minus 78 derajat Celcius. Pada kondisi tersebut, awan mengandung campuran kristal es, asam nitrat, dan asam sulfat. Warna pelanginya muncul karena cahaya matahari mengalami difraksi dan interferensi saat melewati kristal es berukuran sekitar 10 mikrometer. Meski terlihat indah, nacreous cloud sebenarnya berperan dalam penipisan lapisan ozon. Permukaan kristal esnya mengubah gas klorin yang semula tidak aktif menjadi klorin aktif, di mana satu atom klorin aktif bahkan bisa menghancurkan ribuan molekul ozon. Uniknya, karena berada sangat tinggi di atmosfer, pearl clouds masih bisa memantulkan cahaya matahari dan tampak bersinar hingga sekitar 2 jam setelah matahari terbenam. Di urutan terakhir ada fenomena laut terbelah nih, gengs. Pemandangan yang mirip seperti dalam kisah Nabi Musa, tapi benar-benar terjadi secara alami di Korea Selatan. Fenomena ini dikenal sebagai Jindo.